Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa kalau lihat Jepang di internet itu selalu bersih, rapi, teratur, dan hampir kayak nggak pernah ada yang terlihat miskin? Padahal negara sebesar Jepang dengan kota padat, biaya hidup tinggi, dan populasi yang nggak sedikit juga secara logika, nggak mungkin dong ya semuanya tuh hidup nyaman. Tapi anehnya, jarang banget kan kalian ngeliat ada orang miskin di ruang publiknya. Bahkan hampir seolah-olah mereka tuh nggak ada. Apa jangan-jangan di sana nggak ada orang miskin ya? Di atas kertas, angkanya emang hampir nol sih. Jalanan di sana emang bersih, nggak ada tenda-tenda, atau bahkan nggak ada orang minta-minta di pinggir jalan. Ya, kalau menurut data dari pemerintahannya, cuma ada 2.591 orang aja yang dikategorikan tunawisma dari total populasi 124 juta jiwa. Angka yang cukup sedikit bukan? Tapi sayangnya, semua itu cuma ilusi karena Jepang nyatanya tetap punya banyak tunawisma, namun mereka pinter banget ya menyembunyikannya. Dan hari ini kita bakalan bahas semuanya. Hai aku Jenny, yuk kita bahas. Kenapa aku bilang semua itu cuma ilusi? Karena faktanya menurut sejarah, ada banyak tunawisma di Jepang, cuma mereka pinter banget ya untuk nyembunyiin itu. Nggak percaya? Oke, kita bahas ya dari setelah Perang Dunia Kedua, di mana Jepang pernah berada di titik terendah. Waktu itu, kota-kota hancur, ekonomi runtuh, dan banyak orang nggak punya rumah. Tapi ketika keajaiban ekonomi Jepang terjadi pada tahun 1950-1980-an, di mana angka tunawismanya memang turun drastis. Negara ini seolah-olah maju dengan sangat pesat, perusahaannya pada berkembang, dan kemiskinan seperti lenyap. Seakan-akan masalah itu hilang gitu aja. Sampai akhirnya bubble ekonomi pecah di awal 1990-an dan era lost decade dimulai ya teman-teman. Harga tanah tuh jatuh, perusahaan pada bangkrut, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Yang paling terdampak ya bapak-bapak yang pekerjaannya berbasis kontrak. Mereka tuh kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan ujung-ujungnya kehilangan rumah. Inilah cikal bakal tunawisma Jepang modern. Selama bertahun-tahun jumlah mereka tuh bertahan tinggi, sampai kemudian terjadilah peristiwa yang memperparah semuanya, yaitu COVID-19. Ketika restoran tutup, banyak karyawan pun yang ujungnya kehilangan penghasilan kan? Dapur umum yang biasanya kedatangan 100 orang melonjak jadi 400 orang per harinya. Dan ketika kafe internet yang menjadi tempat puluhan ribu orang tinggal harus tutup, ribuan orang pun otomatis kehilangan tempat tinggal mereka juga ya. Lalu, tahu nggak apa yang dilakukan pemerintah Jepang? Mereka sampai harus nyewa hotel-hotel bisnis untuk menampung orang-orang kehilangan tempat tinggal ini. Itulah yang bikin angka tunawisma di Jepang tetap kelihatan baik-baik aja. Bagusnya cuma di atas kertas doang ya teman-teman, tapi emang bisa disembunyiin terus-terusan. Oke, kalau untuk urusan itu kita harus bahas masalah definisi dan juga statistiknya nih. Secara resmi pada tahun 2025, Jepang itu hanya punya 2.591 orang tunawisma dari total populasi 124 juta jiwa loh. Angka yang too good to be true nggak sih? Tapi ada masalah besar, yaitu cara menghitungnya. Menurut Undang-Undang tahun 2002, tunawisma bagi pemerintah Jepang itu adalah orang yang tinggal di tempat umum seperti jalanan dan juga taman. Itu aja. Sesimpel itu dan juga sesempit itu. Artinya apa sih? Kalau kalian tidur di hotel kapsul, di kafe internet, di kamar kecil yang paling 5 meter persegi dan juga bisa disewa harian, ataupun di shelter pemerintah, ya kalian tuh nggak dihitung sebagai gelandangan. Padahal hidup mereka tuh melarat-melarat juga ya. Bahkan bisa dibilang mereka harus bertahan nyari kerja serabutan untuk bisa survive hari ke hari. Itu kan yang sebenarnya dilakukan tunawisma di seluruh dunia. Makanya menurut para aktivis jumlah sebenarnya itu bisa sampai 100.000 hingga 200.000 orang. Tapi semuanya tidak terdeteksi karena nggak masuk hitungan menurut undang-undang tadi. Dengan definisi sesempit itu sangat mudah ya untuk membuat angka terlihat indah meskipun kenyataan sebenarnya jauh lebih kelam. Nah kalau kalian ngeliat video-video orang di LA, San Francisco, atau bahkan New York, kita bisa melihat ya tenda-tenda tunawisma di sepanjang trotoar mereka. Padahal itu kota-kota elit loh. Ya nggak usah jauh-jauh di Amerika deh. Di Indonesia atau terlebih Jakarta tuh juga banyak banget kan? Tapi di Jepang gimana? Hampir nggak ada sama sekali. Bukan karena orang Jepang nggak miskin dan bukan juga karena semua orang punya rumah ya. Tapi karena para tunawisma di Jepang itu pintar buat cari tempat tinggal. Mereka jarang banget ngemis-ngemis. Mereka juga nggak bikin tenda-tenda untuk tempat tinggal, tapi mereka bikin kotak kardus untuk tinggal. Kenapa sih nggak ada tenda? Soalnya tiap kali mereka tidur, kardusnya baru dibuka. Dan kalau udah pagi, ya kardusnya disembunyiin lagi. Nah yang lebih gokilnya lagi, mereka tinggal di tempat-tempat tersembunyi. Contohnya nih, seperti di tepi sungai yang sepi, kolong jembatan, tambang pinggir kota, area industri, stasiun yang sepi, atau bahkan gang sempit yang jarang dilewati sama orang-orang.
Ada alasannya juga ya kenapa mereka pilih tempat-tempat kayak gitu. Di Jepang, jadi miskin atau kehilangan kerja itu dianggap kegagalan pribadi yang aib banget. Makanya lebih dari 90% tunawisma di sana itu cowok ya teman-teman. Kenapa? Karena ego cowok di sana bikin mereka gengsi setengah mati untuk minta tolong. Bahkan nih, saking malunya, banyak yang nolak di foto atau ngumpetin muka pas dikasih makan gratis. Alasan mereka nggak menggelar tenda sembarangan juga bukan cuma malu ya, tapi karena aturan pemerintah yang kejam demi visual kota. Mereka tuh sering kena gusur atas nama penertiban ruang publik, makanya mereka main petak umpet. Jadi mereka tidur di kardus waktu malam, subuh-subuhnya udah rapi lagi dan ngilang gitu aja ke kolong jembatan ataupun area yang sepi. Ditambah lagi, desain kota di sana emang dibikin anti gelandangan, ya contohnya kayak bangku taman yang dikasih sekat biar nggak bisa untuk tiduran gitu deh. Lagian nih ya, tunawisma Jepang nggak selalu tinggal di jalan kok. Banyak dari mereka tinggal di tempat-tempat yang secara teknis beratap tapi kualitas hidupnya sangat rendah. Contohnya kayak apa tuh? Kalian pernah dengar kafe internet? Ya, ini tuh kayak semacam warnet yang bisa nginep gitu guys. Nah, mereka banyak yang tinggal di bilik kecil karena kafe ini buka selama 24 jam dan fasilitasnya juga oke banget. Ada komputer, dapat minum gratis, ada wifi, ada komik, bahkan kadang bisa mandi juga. Dengan harga 120.000 sampai 150.000 per malam, jelas ini termasuk murah banget kan buat jadi tempat tinggal di sana dengan fasilitas yang oke banget. Bahkan menurut perkiraan, di tahun 2020 ada 15.000 orang tinggal di kafe internet di Tokyo loh, dimana itu berarti 5 kali lipat lebih banyak dari angka tunawisma resmi nasional. Dan ironisnya meskipun cuma tinggal dan juga bayar harian, pemerintah Jepang nganggap mereka ini ya tetap punya tempat tinggal. Kedua, selain kafe internet, ada yang namanya doyakai. Doyakai ini tuh kawasan kumuh untuk pekerja harian, contohnya nih seperti Kotobuki di Yokohama, Kamagasaki di Osaka, dan juga Sanya yang ada di Tokyo. Di sana orang tuh pada tinggal di kamar sempit berukuran 5 meter persegi ya. Seringnya sih nggak ada pemanas, nggak ada ventilasi, dan nggak ada privasi juga. Ada sih beberapa kamar yang disewanya tuh per jam, tapi ada juga yang sewanya tuh harian. Makanya secara teknis sih, ya mereka emang jadi punya alamat, tapi kalau ngomongin kualitas hidup, ya sebenarnya nggak jauh dari gelandangan di kota-kota besar lainnya sih. Tahu nggak apa yang lebih mirisnya lagi? Fenomena ini juga menyerang lansia. Kakek nenek umur 70-80 tahun masih kerja kasar bukan karena rajin doang ya, tapi karena uang pensiun mereka tuh nggak cukup untuk membayar sewa. Nah, namun kalau emang Jepang separah itu, emang pemerintahnya nggak ada upaya sama sekali apa? Ya, pemerintah Jepang sebenarnya punya shelter sih, tapi aturannya itu ketat banget ya guys, kayak asrama militer. Ada pembatasan jam malam, nggak boleh sembarang bawa barang, ada aturan kebersihan, dan hampir nggak ada privasinya juga. Makanya orang di sana lebih milih tidur di warnet yang bebas ya. Parahnya lagi, pemerintah Jepang sering mindahin tunawisma ke rumah sakit jiwa. Nah, hasilnya apa tuh? Angka tunawisma sih memang terlihat rendah, tapi ini juga membuat Jepang punya rasio tempat tidur rumah sakit jiwa tertinggi di dunia loh. Dan kalau udah begini, emang masalahnya selesai? Enggak, keluar dari sana bukannya bakalan tambah susah ya untuk dapat kerjaan. Tapi jangan salah, negara lain juga punya cara licik untuk ngumpetin kemiskinan. Pertama adalah Finlandia. Mereka sering dipuji sebagai negara yang berhasil menghilangkan tunawisma ya teman-teman. Soalnya ada kebijakan yang namanya Housing First, di mana pemerintahnya ngasih rumah buat mereka yang kehilangan tempat tinggal. Angka tunawismanya sih emang turun, tapi ya mereka-mereka ini jadi ketergantungan sama negara. Lalu yang kedua ada Korea Selatan. Mereka juga punya fenomena net cafe nomads seperti Jepang, yang isinya tuh mulai dari kurir sampai karyawan kantoran yang tidak mampu sewa apartemen di Seoul. Kerja sih ada, tapi gajinya nggak cukup ya untuk bersewa di kota besar seperti Seoul. Lalu Amerika juga punya fenomena working homeless kok, yang tidur di mobil ataupun parkiran, di mana bahkan ada yang kerja sebagai perawat, guru, ataupun pegawai gudang. Kemudian Singapura yang terlihat hampir sempurna pun bukan berarti nggak ada gelandangan di trotoar sama sekali loh. Denda yang ketat lah yang bikin tunawisma di sana pada jago ngumpat di tangga darurat atau restoran 24 jam. Berikutnya ada Inggris yang juga punya masalah tunawisma tidak terlihat dan dikenal sebagai sofa surfing. Ratusan ribu orang tuh kabarnya nggak tidur di jalanan, tapi mereka berpindah-pindah dari sofa rumah teman, saudara, ataupun kenalan. Dan terakhir di Cina yang belakangan kotanya tuh mewah-mewah banget ini, juga ternyata terkenal nih punya kelompok bernama Red Tribe ataupun suku tikus. Jadi ada ribuan anak muda yang tinggal di bunker bawah tanah peninggalan perang yang sumpek gitu ya. Nah, secara resmi mereka juga dianggap bukan tunawisma. Makanya sebenarnya bukan cuma Jepang yang melakukan ini ya, tapi hampir semua negara-negara
negara lain juga sama. Jadi kalau menurut aku cuma definisi tunawismanya aja yang digeser guys. Realitanya banyak tunawisma itu wangi, rapi, punya handphone, tapi malamnya bingung ya mau tidur di mana karena definisinya tuh digeser-geser sama negara biar kelihatan aman. Ya segitu dulu aja pembahasan kita tentang fenomena homeless di Jepang. Kira-kira berikutnya kita bahas apa ya enaknya? Kalian ada ide nggak? Tulis di komen ya. So segitu dulu, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.